Nah, apalagi relawan udah kalau misalnya nggak dapat restu dari DPP, kita bergerak ke partai lain. Nah, tapi saya jawab, termasuk hari ini saya jawab bahwa saya hari ini ingin belajar istiqomah, saya ingin konsisten, saya tidak mau jadi orang oportunis, ya, saya nggak mau jadi kutu loncat. Jadi saya dilahirkan, dibesarkan dan terjun pertama kali di Partai PAN, jadi saya ingin konsisten di PAN. Susah senang di PAN. Kalau hari ini saya dapat SK dari PAN, saya akan berjuang maksimal, akan perang total, akan all out untuk memenangkan kursi wali kota. Tapi kalau seandainya saya tidak mendapatkan SK, maka berarti saya tidak layak untuk maju jadi calon wali kota. Berarti pertarungan selesai, game over ya, kalau tidak mendapatkan SK dari TPP. Maka hari ini saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan dan mendapatkan SK dari TPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Kita kembali mengundang salah satu politikus yang lagi viral nih di Kota Baja, Kota Cilegon. Sebelumnya kita undang tokoh muda bakal calon wali kota Serang. Sebelumnya lagi kita undang tokoh muda calon Bupati Pandeglang. Ini kita undang calon wali kota Cilegon. Sudah hadir di studio mini Bagus Podcast. Ini dulu rame, Dewan Viral di DPRD Banten, Kang Dede Rohana. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sapro sehat. Alhamdulillah. Aduh, saya alhamdulillah ini mampir demi pemirsa Bagus Podcast ya. Kita sempetin datang sini. Padahal hari ini penuh agendanya di Dewan. Hari ini penuh, jauh lagi nih, kirain saya mau kemana, ternyata dikirain di KP3B. Ternyata ke dalam-dalam, tapi nggak apa-apa, ini seru. Nah, ini kami diskusi Bang di Pokja Wartawan. Wah, periode ke depan DPRD Banten akan kehilangan wakil rakyat idola wartawan nih. Ada Kang Dede Rohana, ada Kang Fitron Nur Iksan, ini apalagi produk-produk Komisi 5 ini, yang berpeluang besar menjadi kandidat di Pilkada Serentak 2024. Kang Dede, ini jauh sebelum isu pemilu rampung, nama Kang Dede sudah digadang-gadang, oh ini the next wali kota Cilegon. Tapi hari ini kita akan ngobrol banyak nih. Karena kalau baca profilnya Kang Dede, karir politiknya mulus terus ini. Jangan-jangan semua para politisi senior sudah menurunkan ilmu-ilmunya ini. Sehingga begitu terjun ke DPRD Banten langsung, dan di periode keduanya juga terpilih lagi ya. Alhamdulillah. Nah, tadi Sapro ngobrol tuh Bang dengan Ketua KPU Kabupaten Serang terkait aturan. Pak Ketua KPU ini untuk para wakil rakyat, baik yang incumbent kemudian dia caleg terpilih, bagaimana keputusan akhirnya kalau maju di Pilkada Serentak 2024. Sampai hari ini kata Ketua KPU itu bahwa belum ada keputusan final. Nah, yang ada itu adalah caleg incumbent yang dia sudah duduk di DPRD, dia yang harus mundur periode hasil pemilu 2019. Tapi yang hasil caleg terpilih 2024 sampai hari ini katanya KPU di daerah belum mendapatkan keputusan. Tapi kami sih langsung bicara pahitnya. Kalau Kang Dede akhirnya kemudian maju, harus mundur dari periode yang sekarang nih, meskipun 2 bulan 3 bulan lagi dan juga mengorbankan 5 tahun ke depan, yakin Bang rela ninggalin itu semua? Ini jadi pertanyaan banyak orang sama saya. Baru kemarin kita berjuang, belum hilang bau keringat kita di pemilu kemarin, sudah dapat kursi, betul, untuk 5 tahun ke depan, harus ditinggalkan untuk kursi yang belum pasti, gitu. Yakin lo mau mundur gitu. Saya jawab seperti ini bahwa manfaat jadi DPRD Provinsi Banten
tentu juga bagus ya banyak. Tapi ketimbang ketika dibandingkan dengan manfaat kita menjadi wali kota Cilegon yang lebih spesifik karena eksekutif, maka saya lihat jauh lebih banyak manfaatnya menjadi wali kota Cilegon. Maka ketika kita ingin menggapai posisi manfaat yang lebih banyak, tentu harus ada sesuatu yang dikorbankan. Untuk yang wali kota itu orang berkorban waktu, tenaga, pikiran, harta. Bahkan kalau saya ketika diminta harus berkorban jabatan yang sudah saya dapatkan untuk 5 tahun ke depan, maka dalam teori perjuangan, ya itu harus kita korbankan. Itu karena bagian dari konsekuensi perjuangan. Gitu. Kan karena tadi manfaatnya jauh lebih banyak untuk masyarakat Kota Cilegon. Jadi kalau ya ibaratnya jangankan jabatan lah, kalau perlu nyawa juga kita berikan untuk kepentingan masyarakat Cilegon yang jauh lebih besar. Kan pendahulu kita kan sudah mencontohkan seperti itu. Sudah dikasih teladan. Sudah dikasih teladan bagaimana jadi pejuang-pejuang kemerdekaan, mengorbankan keluarganya, mengorbankan hartanya, bahkan darah dan nyawanya. Begitu juga misalnya hari ini saudara-saudara kita juga yang sedang memperjuangkan tanah airnya di Palestina. Itu bukan hanya 1-2 orang, bahkan ribuan, ratusan ribu orang yang dikorbankan ya. Untuk apa? Untuk kemanfaatan orang yang lebih banyak. Nah, kalau hari ini misalnya masyarakat Cilegon hanya meminta waktu, tenaga, pikiran dan jabatan, saya kira itu hal yang biasa gitu. Hal yang wajar kan. Untung nggak minta darah kan, nggak minta nyawa kan, gitu. Masih beruntung kita. Ketimbang zaman nenek moyang kita, mereka itu berjuang sampai mengorbankan nyawa dan darah gitu. Kalau hari ini kan cuma mengorbankan harta, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Mungkin ada jabatan yang harus tinggalkan ya nggak apa-apa. Itu saya sudah paham sekali itu bagian dari konsekuensi perjuangan dan saya bersedia untuk mengorbankan itu ya ketika tadi masyarakat mendukung dan partai mendukung ya merestui. Rasanya kalau melihat spirit dan juga visi misinya, rakyat harus mendukung calon-calon pemimpin yang punya komitmen kuat seperti itu. Misalnya, meskipun saya warga Lebak, Bang ya, siapa yang tidak mau memiliki pemimpin yang sudah siap berkorban? Artinya, ya kepentingan rakyat lah yang diutamakan. Tapi kan problemnya, mungkin Kang Dedenya sudah siap. Keluarga Abang gimana, Bang? Itu ada ya. Komplain nggak, Bang? Jadi saya sempat berhari-hari, berminggu-minggu ya, khususnya keluarga kecil ya, keluarga inti saya memang ada juga awalnya. Awalnya ada juga berseberangan, ya gitu. Makanya saya sampai bikin konten tuh ya. Minta izin sama istri sampai harus pukul-pukulan dulu. Memang sempat terjadi perdebatan bahwa istri khususnya, anak-anak khususnya memang melihat kesibukan saya ketika pemilu hampir 1 tahun. Waktu saya ketika pemilu itu untuk keluarga hampir sedikit sekali. Jadi untuk ngajak keluarga untuk liburan atau bahasa sekarang quality time lah ya, memang nggak berkurang. Sekarang sudah menang, harusnya sudah rada istirahat sedikit. Keluarga sudah minta waktunya ke sini ke sana, sudah nyuruh jadwal, saya batalin semua. Sekarang kita sudah bersiap untuk perjuangan di pilkada. Waduh, awalnya semerut kan? Ini gitu, saya bilang ini adalah konsekuensi menjadi keluarga, menjadi istri, menjadi anak-anak dari seorang pemimpin. Maka akan lebih banyak waktu, tenaga, pikiran untuk orang banyak. Memang mungkin saya untuk kasih waktu buat istri, buat anak berkurang. Tapi kalau ini terjadi, maka manfaatnya akan jauh lebih banyak dirasakan oleh ibu-ibu yang lain, oleh anak-anak yang lain. Nah, dengan bahasa seperti itu, benar nggak apa-apa kalau buat ibu-ibu yang lain, asal jangan buat istri-istri yang lain aja. Kalau ini kita berjuang ini untuk kemaslahatan, untuk kebaikan buat ibu-ibu yang lain boleh, asal jangan buat istri-istri yang lain aja. Buat anak-anak yang lain boleh, jangan buat gitu. So sweet juga ya, Pak. Ya harus seperti itu. Jadi orang memang saya lihat Gen Z ya, milenial memang ada kecenderungan orang memang selain simpel ya, tapi memang juga nggak terlalu kaku juga. Memang harus ada romantisnya, harus ada lucu-lucunya. Bahkan di media sosial itu kalau
yang bikin konten serius nggak bakal laku, nggak bakal seru. Jadi memang harus ada bumbu-bumbu lucunya. Anak-anak milenial bilangnya gimmick, Pak. Gimmick ya, harus ada gimmick ya, termasuk dari Dewan Viral kan. Ada gimmick ya. Nah ini mulai makin serius nih. Kang Dede kan ya tadi dibilang sama Abang, jadi tidak cukup hanya rakyat yang mendaftar partai politik. Kang Dede juga harus memiliki komitmen yang sama. Kita tahu Kang Dede salah satu kader PAN potensial di Provinsi Banten. Artinya ketika 5 tahun mengabdi di DPRD Banten, siapa yang nggak kenal Kang Dede? Bahkan tidak hanya masyarakat Cilegon, masyarakat di luar Cilegon juga, apalagi wartawan. Artinya dari sisi popularitas sudah tidak ada keraguan. Alhamdulillah. Kemudian kesini catatan kami, emang trennya anak-anak muda yang memimpin kepala daerah nih. Dari sisi itu tentu Kang Dede juga diuntungkan. Tapi kami nggak paham kalau soal internal partai politik. Tapi sejauh yang kami tahu, Kang Dede juga kan sudah sempat direkom sama Partai Amanat Nasional. Meskipun berarti tinggal nunggu SK final kan. Apa kita harus nunggu Kang Dede sampai Agustus itu? Ya, jadi kalau di internal partai saya sudah dapat rekomendasi namanya. Rekomendasi itu ada tugas-tugas untuk melakukan komunikasi politik, termasuk konsolidasi dengan internal partai, termasuk dengan calon partai koalisi dan calon pasangan. Memang finalnya di SK ya. Tadi apa yang dikatakan Kang Saprol bahwa masyarakat bisa saja menghendaki, karena dalam demokrasi itu suara rakyat suara Tuhan. Tapi dalam pilkada, di undang-undang pilkada ini, kalau tahun 2016 kalau terakhir direvisi, bahwa memang calon kepala daerah itu diputuskan oleh DPP, partai politik. Nah, maka selain kita harus didukung oleh partai, maka juga didukung oleh masyarakat, maka harus disetujui juga oleh bapak-bapaknya rakyat. Siapa? Ya para elit-elit partai yang ada di DPP. Maka ini saya kira bagian dari perjuangan kita, bagian dari tantangan hari ini. Saya meyakinkan sedemikian rupa kepada pengurus DPP bahwa masyarakat itu lebih banyak menghendaki saya untuk maju di pilkada. Dasarnya apa? Dasarnya kita bisa melalui validasi di pemilu. Bahwa pemilu 2 periode suara saya selalu tertinggi. Bahkan suaranya meningkat. Itu kan sudah tervalidasi kan? Fakta lah. Kalau survei kan artinya baru kemungkinan orang menghitung ketika hari ini pilkada. Tapi kalau pemilu kan sudah terbukti. Itu bagian dari fakta yang sudah tervalidasi bahwa suara saya 2 periode suaranya tertinggi di Kota Cilegon, tak terkalahkan. Kedua baru melalui survei. Dan hasil survei, beberapa survei yang kita dengar, yang kita lihat ya, ada dari kemarin informasi dari kedai kopi, ada Volmark ya. Itu juga yang sudah kita dapatkan, memang suara hasil survei saya itu kedua setelah incumbent. Itu kan baru hasil survei. Faktanya dulu waktu saya pemilu pertama, saya itu nggak pernah diperhitungkan menang. Pemilu pertama 2019 itu nggak diperhitungkan tuh, mungkin suara saya kelima lah kira-kira hasil surveinya. Ternyata faktanya saya bisa suara tertinggi. Nah itu saya bisa menyulap hasil survei bahwa faktanya bisa lebih banyak. Sama pemilu tahun 2024, mungkin orang anggapnya suara saya tetap menang, tapi suara saya nggak seberapa. Tapi ternyata suara saya meningkat. Nah kalau hari ini hasil survei bisa posisi kedua, ini faktanya bisa 1 plus gitu. Itu bisa 1 plus gitu. Insya Allah. Dan itu makin memotivasi Kang Dede untuk mengabdi Kota Cilegon. Ya mudah-mudahan ini bisa dilihat, bisa didengar, bisa diperhatikan oleh bapak-bapak kita di DPP ya, oleh para elit politik di DPP supaya melihat bisa lebih objektif. Saya sih fair kalau memang hasil data kajiannya memang saya tidak layak, saya juga legowo gitu. Yang penting
fairness ya, bahwa memang objektif hasil penilaian DPP itu. Tapi kalau penilaiannya subjektif, sayangnya Pak, pertama sayang kesempatan untuk partai. Partai mau besar ini juga sayang, terbentur gara-gara misalnya tidak objektif. Kedua juga sayang, kenapa? Potensi kota Cilegon itu sangat luar biasa. Kalau di tangan orang yang tepat, saya yakin kemakmuran, kemajuan, kesejahteraan itu sangat mungkin bisa diraih. Tapi kalau di tangan yang tidak tepat, ya sebesar apapun potensi yang dimiliki kota Cilegon, percuma. Akhirnya kan ada dua yang dikorbankan. Pertama dikorbankan masa depan partai, kesempatan partai politik PAN untuk bisa besar di kota Cilegon, karena hari ini PAN posisi ketiga kursinya dapat pimpinan. Pertama Golkar, kedua Gerindra, ketiga PAN. Artinya kan punya potensi untuk jadi pimpinan, untuk jadi kepala daerah. Kedua, ya mohon maaf, saya meyakini ya, saya meyakini dengan gagasan-gagasan yang saya miliki, saya bisa menggali lebih banyak lagi potensi kota Cilegon sehingga kemakmuran, kesejahteraan, ya, kemajuan kota Cilegon akan jauh lebih terwujud kalau saya memimpin kota Cilegon. Dan pertanyaannya emang ada yang lebih viral dari itu kalau udah pertanyaannya ada yang lebih viral daripada viral, nggak ada. Ada nama viral itu. Saprol nambahin, Bang. Ya. Berdasarkan data kami, Partai Amanat Nasional ini belum pecah telur urusan pilkada. Betul. Artinya belum ada satupun kader PAN yang jadi bupati atau wali kota. Betul. Dan mestinya pilkada serentak 2024 ini jadi momentum untuk memecahkan telur. Dulu kami sering menyampaikan ini ketika diskusi dengan politisi PKS kan. Ini PKS belum pernah telur. Akhirnya di kota Cilegon baru wakil kan. Belum ada kader PKS yang masuk jadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah ini momentum untuk PAN yang mestinya ditangkap. Betul. Jadi kalau perhitungan kami justru peluang terbesar kader PAN bisa jadi kepala daerah di kota Cilegon, atau hitungan Kang Dede ada potensi PAN mengambil ceruk di wilayah kabupaten kota yang lain? Kalau yang paling berpotensial, saya sepakat dengan tadi Kang Saprol, tinggal bagaimana bahasa itu, pernyataan itu terekam dan tersampaikan ke DPP. Yang paling potensial ya. Walaupun memang kita akui selain Cilegon ada yang punya potensi, misalnya kayak Kota Serang ya. Walaupun Kota Serang sebenarnya memang naturalisasi sebelumnya ya, karena memang bukan kader, tapi kalau sekarang sudah jadi kader ya. Tapi kalau periode kemarin memang naturalisasi, beliau bukan dari kader, kita dorong dan dikaderkan. Gitu. Memang di daerah-daerah lain nggak signifikan. Ada sebenarnya di Kabupaten Tangerang, tapi memang nggak terlalu signifikan juga. Memang yang potensial hari ini, yang paling potensial, bahkan potensinya mengalahkan Kota Serang, yaitu Cilegon. Kenapa? Di Serang sendiri dari kursi 45, kita cuma dapat kursi 4. Berarti kan nggak nyampe 10%. Di Cilegon itu dari 40 kursi dapat 6 kursi, berarti 15%. 15% ini adalah prestasi dan perolehan tertinggi Partai PAN Amanat Nasional seprovinsi Banten. Tidak ada lagi selain Cilegon. Artinya tadi momentum ini harusnya dimanfaatkan oleh DPP untuk kita mengambil wali kota Cilegon. Kursi wali kota Cilegon momentumnya ini belum tentu besok-besok ada lagi. Nah, makanya ini pesan yang tadi harus tersampaikan. Bagaimana ini ketika saya ngomong wani piro gitu. Akhirnya kalau bisa tersampaikan nanti bisa kita ongkosin ke Jakarta ini. Biar tersampaikan ini. Ini enak ngobrolnya dengan politis yang sudah matang. Berarti catatannya adalah ada 2 daerah yang potensial kader PAN maju hari ini. Karena kami ketika mengkaji isu-isu pilgub tidak ada kader PAN yang muncul tidak ada tataran pemilihan gubernur Banten. Sementara ketika kita downgrade ke kepala daerah tingkat kabupaten kota, muncul sosok Kang Dede di kota Cilegon dan ketua DPW PAN Banten Pak Saprudin yang juga mantan wali kota Serang yang potensial meramaikan. Sisanya kemungkinan besar di 6 kabupaten kota plus provinsi pilgub PAN hanya mendukung kader orang lain. Betul. Nah ini menjadi menarik. Sapro sih ingin dorong bahwa semakin berwarna saja ketika selama ini kan Gerindra masih penasaran, nyaris
tidak berjaya untuk pilkada. Kalau di urusan pilkada kan Golkar juaranya kan. Golkar itu sempat dari 8 kabupaten kota pegang 6. Mentok-mentok di 4 lah, 50. Sementara yang lain belum. Ini 2024 kesempatan banget. Terus kita geser lagi. Pemilu 2019, PAN ada di posisi Pilpres pendukung Prabowo. Kalahnya saja Kang Dede bisa melenggang ke DPRD Banten. Betul. Apalagi 2024 menang, makanya suaranya tinggi. Presidennya menang, Kang Dedenya melenggang ke DPRD Banten, itunya meningkat. Betul. Artinya ini mestinya mudah Kang Dede. Kalau kemudian Kang Dede dapat tiket maju di Pilkada Kota Cilegon, enak banget nih posisinya. Kang Dedenya pembuktian di internal partainya sudah clear, betul, tapi juga sebagai bagian dari Partai Koalisi Indonesia Maju sebagai pemenang Pilpres. Betul. Kalau diskusi di internal DPW, Bang, gimana? Kalau di internal DPW, alhamdulillah kita diskusi, penyambutan dari teman-teman DPW itu clear ya, mereka mendukung saya. Hampir 80% di DPW itu suaranya mendukung saya. Cuman sekali lagi menurut Undang-Undang Pilkada bahwa kewenangannya di DPP gitu ya. Jadi kita keputusan DPW misalnya bisa dianulir oleh keputusan DPP, keputusan DPD, DPW bisa dianulir karena memang berdasarkan undang-undang memang ini adalah harus keputusan DPP. Nah, maka untuk itu saya kira ya komunikasi politik ya terus saya lakukan, dan saya kira juga ya bantuan teman-teman media karena saya viral juga dibawa oleh media. Dulu ketika saya dibesarkan dari anak jalanan jadi parlemen jalanan, ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon juga saya dulu dibentuk menjadi seksi, dibentuk menjadi terkenal, dibesarkan ya karena bantuan teman-teman media juga. Kalau dulu nggak diangkat sama media, nggak bakal saya terkenal sebagai ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon, termasuk Dewan Viral, termasuk hari ini. Nah, pesan-pesan yang tadi itu harus tersampaikan. Ini enaknya politisi, komunikasinya bagus dengan jurnalis ya. Ini udah nggak bicara soal profesi masing-masing, lebih ke kawan diskusi. Betul. Di 2 pertanyaan terakhir Kang Dede, kalau tadi bicara ya sekuat apapun dukungan dari daerah, dari rakyat itu menjadi kertas kosong ketika DPP berbeda. Dan itu memang dunia politik kita saat ini. Semua kader partai harus patsun dengan itu. Tapi memang dari awal ada nggak yang Kang Dede ya udah relawannya bergerak aja semua. Kan di Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Pandeglang, Lebak rame banget nih Bang, musim deklarasi katanya. Abang ada instruksi nggak ketika rakyat berbondong-bondong, Kang Dede kami mau Kang Dede maju di Pilkada Kota Cilegon. Kalaupun keputusan partai masih belum final, ya sudah kami membuat gerakan deklarasi. Itu sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan. Saya sejak masyarakat datang ke saya berbondong-bondong minta untuk maju, kalau tidak salah sebelum bulan puasa. Maka saya langsung bergerak, maka saya dapat rekom itu. Bahkan terakhir kemarin saya sudah mengumpulkan jaringan tahun 2024 kemarin pemilu. Itu sudah saya kumpulkan semua. Kemarin ada 2.800, itu bukan suara, tapi itu jaringan yang kita bangun. Sudah kita deklarasikan bahwa kita dalam ikhtiar. Cuman memang ini perlu disampaikan juga nih, ada banyak pertanyaan. Ketika para relawan yang kita bangun, jaringan yang kita bangun sekarang sudah bergerak, pertanyaan adalah bagaimana ketika Kang Dede tidak mendapatkan SK dari PAN. Ini banyak juga partai-partai yang merayu-rayu. Mau nggak nih loncat partai? Kami siap menampung. Ini hasil obrolan-obrolan yang ada beberapa partai sampai sebegitunya. Nah, apalagi relawan udah kalau misalnya nggak dapat restu dari DPP, kita bergerak ke partai lain. Tapi saya jawab, termasuk hari ini saya jawab bahwa saya hari ini ingin belajar istiqomah, saya ingin konsisten, saya tidak mau jadi orang oportunis, ya, saya nggak mau jadi kutu loncat. Jadi saya dilahirkan, dibesarkan dan terjun pertama kali di partai PAN, jadi saya ingin konsisten di PAN. Susah senang di PAN. Kalau hari ini saya dapat SK dari PAN, saya akan berjuang maksimal, akan perang total, akan all out untuk memenangkan kursi wali kota. Tapi kalau seandainya saya tidak mendapatkan SK, maka berarti saya tidak layak untuk maju jadi calon wali kota. Berarti pertarungan selesai, game
over ya kalau tidak mendapatkan SK dari DPP. Maka hari ini saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan dan mendapatkan SK dari DPP. Karena DPP ini pertarungan di internal partai saya kira seperti prakualifikasi. Ya, jadi kalau kita lolos di prakualifikasi baru ke liga berikutnya. Kalau prakualifikasi ini gagal, berarti saya nggak layak di liga berikutnya. Seperti itu. Ini seperti timnas ya. Yang hari ini nasibnya ditendang lolos Piala Dunia kalau mampu mengalahkan timnas Irak. Paling pamungkas Kang Dede. Kalau kemudian kita bicara sisi kandidasi ya, kontestasi Pilkada Kota Cilegon ini menarik. Semua jagoannya adalah dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Saprol buka-bukaan saja Gerindra pasti Kang Heldi. Ini kader naturalisasi Gerindra yang kebetulan nanti kalau maju lagi berarti calon petahana. Kemudian juga Partai Golkar juga punya jagoan dan PAN. Kim semua. Artinya kan masih ada juga kemungkinan ketika ini semuanya DPP yang memutuskan di level pusat, ya sudahlah kita kawinkan saja jagoan Gerindra dengan jagoan PAN atau jagoan PAN dengan jagoan Golkar. Jika juga kemudian begitu rumusannya gimana tuh? Karena kita tadi saya sampaikan bahwa kita itu harus konsisten dan menurut undang-undang tadi Pilkada bahwa keputusan DPP, maka sebagai kader partai kita harus taat dan patuh apapun keputusan partai. Ketika saya mendapatkan SK, ayo kita bergerak. Ketika nggak mendapatkan SK, kita nggak bergerak. Ketika dikawinkan, ya ini bagian dari penugasan partai. Konsekuensi berorganisasi adalah kita harus sadar diri, harus sadar posisi, harus sadar potensi. Ya, 3 hal itu saya kira. Kalau posisi kita di wilayah, ya harus sadar diri, karena harus diperintah-perintah sama DPP kan gitu. Kita juga harus sadar bagaimana potensi kita. Saya kira itu sangat mungkin saja misalnya ketika ada penugasan-penugasan seperti itu, namanya kan mengandai-andai dan namanya juga politik itu dinamis ya. Tapi kalau dibilang berusaha, saya berusaha untuk jadi calon wali kota gitu. Tapi kalau misalnya tidak direstui, ya sudah selesai. Seperti itu. Masih ada kesempatan yang lain kan, masih muda kita. Iya. Tapi momentumnya kadang tidak datang. Betul, saya sepakat. Paling terakhir. Jika kemudian tiket PAN-nya Kang Dede karena harus dikawinkan jadi harus turun jadi wakil wali kota, calon wakil wali kota. Gimana tuh? Ini mengandai-andai ya. Jangan ditanya ke saya, kalau ditanya ke saya nggak mau ya. Tapi kalau mengandai-andai, kalau itu perintah partai ya mau tidak mau, kan perintah partai. Karena hari ini memang mohon maaf ya, hampir seluruh partai memang sudah menjadi bukan otoriter tapi komando. Hampir seluruh partai. Mungkin yang benar-benar demokrasinya terjaga mungkin ya Partai Golkar mungkin ya. Kalau partai lain kan semua sudah sistem komando. Ya, maka kalau itu instruksi, perintah, ya tinggal saya balikan lagi kepada partai, saya balikan lagi kepada konstituen, ya mau tidak mau karena kita posisinya sebagai pengurus di wilayah, perintah DPP ya harus manut kan gitu. Tapi kalau ditanya, Kang Dede mau nggak jadi wakil? Nggak mau. Ya, kalau ditanya nggak mau. Maka saya ikhtiarnya adalah sebagai wali kota. Tapi kalau ada perintah yang lain itu perkara lain lagi ya, itu namanya mengandai-andai dan dinamis ya. Politik itu seperti itu. Tugas jurnalis memang mengandai-andai. Mengandai-andai ya. Wah, seru banget Sobat Bagus. Ini dari Kang Dede kita belajar bahwa untuk mencapai tujuan dan niat terbaik apapun tidak mau mengorbankan ideologinya. Tiket untuk jadi calon wali kota mungkin terbuka lebar, tapi pilihannya harus keluar dari PAN. Tapi Kang Dede menyatakan tidak untuk itu, tetap ingin sebagai kader PAN dan hanya mau jadi calon wali kotanya kalau tiketnya dari PAN. Betul. Oke, ini menarik. Nanti kita akan undang lagi Agustus beliau. Mudah-mudahan perjuangan Kang Dede sukses, relawannya juga happy, Kang Dedenya happy. PAN-nya juga bisa. Media juga happy. Kalau happy kita doang, medianya nggak happy, repot. Karena jurnalis itu happy ketika mendapatkan pemimpin daerahnya yang amin. Hatur nuhun Kang Dede. Siap, sama-sama. Dan perjuangannya tercapai, kita tentu akan mengundang para calon pemimpin daerah yang muda, yang energik, yang potensial. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.